Bayangkan sebuah kamera yang lahir lebih dari 1 dekade yang lalu menghadapi zaman yang terus-menerus berubah. Teknologi semakin gila dan tren yang terus-menerus berganti. Tapi anehnya dia masih bertahan, masih dipakai dan masih dicari. Siapakah dia? Canon EOS 700D. Apa yang buat kamera ini begitu spesial? Dan di tahun 2025 ini kamera ini masih layak pakai. Nah, untuk semua pertanyaan-pertanyaan itu dan semua akan kita jawab di video kali ini. Daripada buat lo penasaran, ya mending langsung saja kita bahas. Negara ini pertama kali dirilis pada bulan Maret 2013. Pada masanya kamera ini termasuk DSLR entry level premium, bro. Fiturnya udah cukup profesional ya, jadi kalau lo mau belajar video atau fotografi sekedar belajarnya masih bisa sih. Nah, Canon saat itu ingin membuat kamera yang gampang digunakan tetapi tetap worthwhile, makanya lahirlah lahirlah Canon EOS 700D ini dengan fitur layar sentuh, autofocus cepat, dan kualitas foto yang udah oke banget buat kebutuhan sehari-hari. Nah, Kenapa kamera ini bisa disebut kamera yang powerful? Ya karena kita lihat dari spesifikasinya, pada tahun 2013 ini kamera ini sudah dilengkapi dengan sensor 18 megapiksel APS-C CMOS, prosesor gambar digit 5, ISO 100 hingga 12800, bisa diperluas lagi sampai 25600, sistem autofocus 9 titik, semuanya cross type, layar sentuh 3 inci vari angle alias bisa diputar-putar layarnya, dan juga rekam video Full HD 1080 di 30 fps. Ya, untuk di tahun 2013 kamera ini ya cukup oke lah. Dimana layarnya bisa layar sentuh, autofocus 9 titik, dan juga ISO-nya sampai 25.000. Bicara soal hasil foto dari Canon EOS 700D ini, kamera ini cukup menghasilkan warna yang natural, detail yang cukup tajam, dan dynamic range yang lumayan luas lah. Bahkan untuk foto-foto outdoor atau landscape hasilnya bisa bersaing lah dengan kamera-kamera yang baru kelas pemula. Ingat, kelas pemula ya. Buat perekam videonya, Canon EOS 700D ini juga cukup mumpuni. Walau ya belum bisa 4K, hasil video Full HD-nya udah cukup tajam. Apalagi kalau pencahayaan yang mendukung. Ada juga fitur Movie Servo AF yang bisa bikin autofocus saat video jadi terasa lebih halus. Tapi jujur, kalau dibandingkan kamera mirrorless saat ini, autofocusnya ya masih terbilang agak lambat lah. Dibaliknya autofocus agak lambat dari kamera Canon EOS 700D ini, kamera ini juga memiliki kelebihan, bro. Yang pertama, sekarang kamera ini sangatlah user friendly. Buat pemula, menu navigasinya dan kontrol di 700D ini sangatlah gampang untuk dimengerti. Yang kedua, layar sentuhnya sangatlah responsif dan fleksibel. Mau foto dari sudut rendah atau selfie, ya tinggal putar-putar layar aja, bro. Ketiga, hasil foto yang natural. Canon emang terkenal sih dengan color sky-nya itu cukup enak lah untuk dilihat oleh mata kita. Yang terakhir, harga dari kamera ini ya sekarang sudah jauh lebih murah dibandingkan dulu. Jadi, kamera ini menjadi salah satu pilihan yang hemat untuk lo yang ingin belajar di dalam dunia fotografi. Di balik kelebihan dari Canon EOS 700D ini, sudah pasti adanya yang namanya kekurangan. Yang pertama, kamera ini belum bisa merekam sampai 4K. Tahun 2025 ini banyak kamera baru yang udah merekam 4K, bahkan 8K. Sementara Canon EOS 700D ini masih mentok di 1080 30 fps. Yang kedua, performa autofocus di mode video agak pelan, apalagi kalau cahaya kurang. Yang ketiga, noise di ISO tinggi ya lumayan terasa. Jadi buat foto malam atau low light perlu teknik tambahan sih, kayak pakai tripod atau pencahayaan tambahan lah untuk menghasilkan ya hasil yang bagus pastinya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kamera ini masih worth it untuk digunakan di tahun 2025? Nah, kalau kita membahas tentang worth it-nya di tahun 2025 ini, semua tergantung dari lu. Kalau kamera ini dibutuhkan untuk belajar dasar fotografi, konten YouTube casual, dokumentasi acara keluarga, atau sekedar hobi, Canon EOS 700D ini masih sangat layak untuk digunakan di tahun 2025 ini, bro. Dengan harga bekas yang lumayan murah lah bisa dibilang ya, bikin ramah kantong soalnya.
kamu bisa fokus ke teknik-teknik morten daripada ngejar-ngejar fitur baru. Tapi kalau kamu cari kamera buat kerja profesional seperti wedding fotografi atau produksi film serius, mungkin lebih baik pertimbangkan kamera yang lebih baru. Jadi kesimpulannya adalah Canon EOS 700D ini kayak motor jadul lah yang masih sangat keren untuk dipakai. Selama kamu bisa mengetahui limit dari kamera ini masih bisa banget diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Kalau kamu sendiri masih pakai Canon EOS 700D ini, atau mungkin ada pengalaman seru waktu pakai kamera ini, share pendapat lo di kolom komentar dan share juga apa keseruannya menggunakan kamera ini. Dan jangan lupa like dan komen dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video seru lainnya atau pembahasan-pembahasan gak jelas lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fendi Ramanda. Ciao. Dan jangan lupa subscribe dan like